Dengan untuk baterainya dia menggunakan kapasitas 15,2 volt 3,29 ampere hours atau 5000 watt hour dengan kapasitas 3180 mAh dengan tegangan kerja 17,4 volt ya. Untuk di bagian baterai seperti ini untuk baterainya. Oke, seperti itu baterainya, seperti ini saja untuk baterainya. Ini di bagian kanan kiri ini speakernya ya, tadi cukup masih lumayan oke, walaupun kecil di bagian sebelah kiri ini kanannya, tapi masih cukup kencang. Untuk di sini ada fan pendingin, lalu ada ini untuk prosesornya ya, ini menggunakan i5 generasi ke-5 seperti itu. Untuk RAM-nya ini RAM tanam ternyata. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel iCom Official. Bagaimana kabarnya untuk sobat iCom? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, untuk sobat iCom, di sini kita akan kembali lagi untuk melakukan sebuah review ataupun membahas tentang laptop yang sudah ada di depan kita ini. Baik, jadi untuk sobat iCom jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel iCom Official. Oke, di sini di depan kita ini ada sebuah laptop, yang mana laptop ini adalah dari brand Lenovo, yaitu Lenovo ThinkPad dengan tipe X1 Carbon generasi ketiga atau Intel Core i5 generasi ke-5 untuk prosesornya seperti ini. Lalu untuk generasinya ataupun gen X1-nya dia adalah Lenovo ThinkPad X1 Carbon generasi ketiga seperti ini. Baik, di sini kita akan membahas apa sajakah fitur yang ada dari laptop ini dan juga optional upgrade yang dapat dilakukan dari laptop ini, yaitu Lenovo ThinkPad X1 Carbon generasi ketiga. Baik, untuk di bagian keyboard dan juga palm rest di sini ya. Untuk di bagian keyboardnya, untuk keyboard yang ada di depan kita ini dia sudah backlight ya. Di sini ada fitur backlight, di sini ada logo lampu. Jadi untuk keyboardnya ini sudah backlight seperti ini, dan terdapat pointer di bagian tengah seperti ini. Jadi untuk tipe keyboard ataupun tata letaknya sama seperti ThinkPad pada umumnya. Lanjut, untuk di bagian bawahnya terdapat touchpad, yang mana untuk klik kanan kirinya atas bawah sudah terpisah, dan untuk touchpadnya ini tergolong cukup pas ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil untuk penggunaannya seperti itu. Di bagian pojok sebelah sini terdapat logo Intel Core i5 V Pro. Nah, ini untuk di bagian sebelahnya ada Ultrabook inspired by Intel. Lanjut, untuk di bagian kanan terdapat logo ThinkPad ya seperti ini. Oke, lanjut untuk di bagian pojok kanan ini terdapat fingerprint, yang ini bisa kita sebagai security ataupun untuk logging Windows-nya ya, seperti ini Windows Hello, kita bisa menggunakan si fingerprint ini. Lanjut, untuk di bagian atas ini terdapat tombol powernya di bagian atas ini ya. Oke, seperti ini untuk tombol powernya di bagian atas. Jadi untuk palm rest seperti itu. Untuk di atasnya, dari bagian layar yang ada di depan kita ini, untuk di bagian layarnya ini dia menggunakan layar sebesar 14 in, dengan di bawah ininya ada logo Lenovo dan di bagian kanan ada X1 Carbon seperti ini. Untuk layarnya ini, untuk bezel di bagian kanan kiri cukup slim ya, tapi ya masih standar, belum slim banget seperti laptop-laptop yang keluaran sekarang ini. Ini dia sekitar setengah sentian untuk bagian kanan kiri. Untuk atas bawah cukup masih lebar seperti itu. Untuk resolusinya dia sudah menggunakan panel FHD, kalau salah nanti kita akan cek lagi untuk resolusi dari panel layarnya dari X1 Carbon generasi ketiga ini. Lanjut, untuk di bagian atas di sini terdapat kamera dan juga mikrofon. Untuk kameranya 720p ya, jadi sudah cukup oke untuk kuliah ataupun meeting Zoom, sudah cukup worth it untuk di laptop ini. Untuk di bagian cover atas di sini ada logo ThinkPad dan di kanannya ada logo Lenovo seperti ini.
Dan untuk yang lainnya seperti ini, untuk fisiknya masih di 90%-an ya, ada sedikit baret-baret ya, tapi overall masih worth it ya untuk digunakan di tahun 2025 ini. Itu di bawah di sini ada kisi-kisi dari fan-nya, fan prosesor ini juga pembuangannya ke bagian sebelah kanan. Ini untuk pembuangannya. Ini ada spesifikasi detailnya di 3 thread generation Lenovo X1 Carbon. Ini adalah Lenovo generasi ketiga dengan prosesornya nanti kita akan bahas lagi seperti itu. Untuk di bagian kanan kiri ada speaker ya untuk di Lenovo ThinkPad X1 Carbon ini. Baik, lanjut untuk kita akan bahas di bagian input output yang ada dari Lenovo ThinkPad X1 Carbon ini. Baik, untuk di bagian sebelah kiri terdapat di sini ada deck DC menggunakan kotak ya untuk deck DC-nya, karena dia masih generasi ke ini belum menggunakan Type-C. Kalau untuk generasi ke-8 dia sudah menggunakan Type-C. Lanjut untuk di sebelahnya ini ada port SATA, kemudian ada port HDMI, port mini display, dan juga port USB Type A 3.0, USB jack audio combo 3,5 mm. Oke, seperti ini untuk port-portnya cukup lengkap ya. Ini untuk display juga 2, ada mini display dan juga HDMI. Untuk di bagian depan ya slim ya, seperti ini slimnya banget. Untuk di bagian kanannya di sini ada satu port USB Type A dan ada mini RJ45 ya. Jadi kita menggunakan konverter kalau mau menggunakan port LAN ataupun port RJ45 menggunakan mini portnya. Kemudian ada kisi-kisi pembuangan panas, dan di bagian pojok ada Kensington lock di bagian sebelah pojok sini. Seperti itu untuk fitur-fiturnya. Untuk di bagian belakang ada jack SIM tray di sini untuk SIM tray-nya di bagian belakangnya seperti itu. Baik, kita akan bahas dulu untuk di bagian spesifikasi ya. Kita nyalakan dulu. Untuk spesifikasi detailnya kita akan bahas. Ini dia menggunakan Windows 10 ya. Jadi untuk Windowsnya kita menggunakan Windows 10. Nanti kita akan buka back cover bawahnya, kita akan cek optional upgrade yang dapat dilakukan dari Lenovo ThinkPad X1 Carbon generasi ketiga ini. Oke, di sini kita sudah di halaman utama Windows-nya. Lanjut untuk kita bahas spesifikasi dari laptop ini. Oke, untuk yang pertama untuk di bagian CPU ataupun prosesornya ya. Oke, untuk prosesornya dia menggunakan Intel Core FF 5300U dengan CPU 2,3 GHz ya, dengan di base speednya di 2,9 GHz, dengan memiliki dual core dan 4 thread untuk di bagian CPU-nya. Lanjut untuk memori dia menggunakan memori DDR3 dengan kapasitas 8 GB dengan speed 1600 MHz untuk di slotnya. Nanti kita akan cek ya ini dedicated atau bisa upgradable ya. Jadi kita akan buka di bagian casing bawahnya nanti. Lanjut untuk di bagian SSD menggunakan Lightning 256 GB ya, dengan kapasitas 256 GB Lightning untuk kapasitasnya 256 GB. WiFi menggunakan dual band wireless AC 7265 seperti ini. Untuk GPU dia menggunakan Intel HD Graphics 5500 ya, sudah cukup untuk digunakan anak sekolahan dan kuliah seperti itu. Oh ya, kita akan cek untuk display layarnya tadi berapa resolusinya. Untuk sudah FHD. Jadi untuk layar dari X1 Carbon ini dia menggunakan resolusi 1920 1080. Jadi sudah cukup tajam untuk kita gunakan. Oke, untuk di bagian selanjutnya kita akan cek untuk di kameranya. Untuk backlightnya seperti ini ya, sorry kita akan ini untuk backlightnya. Oke, nah ini coba kita. Oke, nah ini untuk backlight, ini mati, on, ini lebih terang, off. Jadi untuk fitur backlightnya seperti itu. Oke, kita akan cek untuk di kameranya. Oke,
Oke, untuk kameranya seperti ini ya, untuk hasilnya cukup lumayan oke. Kita pakai kuliah zoom, muka kita tidak terlalu burik lah seperti ini ya untuk hasilnya, jadi cukup oke lah ya di harga yang cukup murah untuk sekarang ini X1 Carbon ini ya. Jadi seperti itu. Untuk kameranya kita tes untuk di bagian speaker. Ini untuk spekernya 64%. Ya, seperti ini untuk speakernya masih cukup lumayan oke di X1 Carbon ini. Oke, kita akan matikan, kita akan cek untuk optional upgrade yang dapat dilakukan dari X1 Carbon ini. Oke, untuk kita buka untuk beberapa bautnya ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Oke, sudah terbuka semua, kita congkel. Oke, di sini kita sudah membukanya untuk dari Lenovo ThinkPad X1 Carbon ini. Ini untuk laptop yang ada di depan kita ini. Untuk baterainya cukup besar ya, ini nggak tahu ini full seperti ini untuk sel-selnya atau dia memang untuk desainnya aja. Ini ada isi dengan untuk baterainya dia menggunakan kapasitas 15,2 volt 3,29 ampere hours atau 5000 watt hour dengan kapasitas 3180 mAh dengan tegangan kerja 17,4 volt ya. Untuk di bagian baterai seperti ini untuk baterainya. Oke, seperti itu baterainya, seperti ini saja untuk baterainya. Yang di bagian kanan kiri ini speakernya ya, tadi cukup masih lumayan oke walaupun kecil di bagian sebelah kiri. Ini kanannya ini masih cukup kencang. Untuk di sini ada fan pendingin, lalu ada ini untuk prosesornya ya, ini menggunakan i5 generasi ke-5 seperti itu. Untuk RAM-nya ini RAM tanam ternyata coy, jadi kita tidak bisa upgrade untuk bagian RAM-nya. Ini sudah tanam 1 2 3 4 ini ya, ini 1 2 3 4 tidak bisa di upgrade. Lanjut untuk di storage, untuk storage-nya ini dia menggunakan Lightning SSD NVMe M.2 SATA 2280 dengan kapasitas 256 GB.
Di sebelahnya ada, ini bisa di-upgrade ya menggunakan SSD M.2 NVMe. Lanjut, ada di sini ada WiFi. Untuk WiFi-nya seperti ini. Nah, ini untuk di sini ada soket. Nah, ini kemungkinan masih bisa kita menggunakan M.2 SATA 2242. Jadi kita bisa pasangkan di sini. Karena ini sebenarnya untuk modul WW1 ya. Tapi ini tidak terpasang. Jadi sebenarnya kita bisa upgrade ya di sini untuk kebutuhan penambahan storage, karena untuk di RAM tidak bisa di-upgrade seperti itu. Untuk overall seperti ini untuk di bagian mesin ataupun motherboard ya, di bagian layarnya motherboardnya seperti itu. Baik, kita tutup kembali seperti ini. Jadi yang dapat di-upgrade dari laptop ini adalah di bagian storage saja ataupun SSD-nya. Untuk di bagian RAM tidak dapat di-upgrade ya. Kenapa? Karena sudah tanam jadi dedicated ya. Untuk RAM-nya tidak bisa ditambah, mentok di 8 GB spek bawaannya. Baik, seperti itu yang dapat saya sampaikan dari iCom, dari saya sendiri, Aziz Rofi, dengan laptop Lenovo ThinkPad X One Carbon generasi ketiga ini. Jadi untuk sobat iCom mungkin yang ingin mencari laptop ataupun ingin membeli laptop dengan tipe X1 Carbon generasi ketiga, khususnya yang ada di depan kita, untuk mungkin optional upgrade-nya dapat dijadikan referensi ya. Karena untuk optional upgrade hanya dapat dilakukan di bagian storage ataupun SSD-nya. Untuk bagian RAM tidak dapat ditambahkan seperti itu. Baik, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk sobat iCom yang ada dimanapun. Jadi jangan lupa untuk di like, comment, subscribe channel iCom Official. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ya, and see you next video. Terima kasih.